Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, info seputar Toli-Toli kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Ina Palanbeda, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Sejumlah 9.308 kepala keluarga di Kabupaten Toli-Toli akan menerima bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kepala Dinas Sosial Bapak Indar Daeng Silasa mengatakan, selain bantuan dari Kementerian Sosial, pemerintah Kabupaten Toli-Toli juga mendapat bantuan sebesar 2,5 miliar dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, bantuan ini dalam berbentuk beras sebesar 10 kg per kepala keluarga selama 2 bulan dan direncanakan akan disalurkan pada bulan Juli dan bulan Agustus 2020 mendatang. Bapak Indar Daeng Silasa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli menegaskan, dasar pemberian bantuan dari Kementerian Sosial ini adalah masyarakat yang kurang mampu yang sudah terdaftar dalam basis data terpadu. Data tersebut merupakan data yang diperoleh dari masing-masing desa dan kelurahan. Berikut wawancara tim kami bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli. Terkait dengan dari Dinas Sosial, sudah ada bantuan yang sudah disalurkan ke masyarakat? Ya, terima kasih terkait dengan bantuan jejaring pengaman sosial khususnya di Kabupaten Toli-Toli. Untuk daerah kita mendapatkan jatah alokasi dari Kemensos, yaitu kurang lebih 9.308 kepala keluarga yang akan menerima bantuan. Sampai hari ini memang data itu yang dikirim langsung dari Kemensos. Tugas kami adalah memverifikasi data yang 9.000 itu, karena jangan sampai dikhawatirkan ada yang double. Doublenya itu karena memang aturannya itu yang telah menerima program Keluarga Harapan, kemudian program sembako itu tidak bisa lagi diberikan bantuan langsung tunai. Sehingga tugas kami telah memverifikasi data itu, kami kirim kembali ke Kementerian Sosial untuk dijadikan dasar sebagai penerima bantuan langsung tunai. Jadi sekarang setelah kami kirim itu muncullah kembali nama-nama bahwa dari 9.308 itu telah diketahui kurang lebih 700 kepala keluarga yang sudah memiliki rekening aktif. Artinya secara tidak langsung dengan sistem yang ada, tanpa diketahui baik penerima bantuan maupun kita selaku pemberi data dari pemerintah daerah bahwa mereka sudah memiliki kartu. Dan otomatis rekeningnya itu langsung uang yang bantuan yang kurang lebih 600.000 per bulan selama 3 bulan itu langsung masuk ke rekening masing-masing. Alhamdulillah sudah ada informasi bahwa uang itu sudah masuk walaupun kami belum ada perintah untuk penyalurannya. Karena memang untuk tahap pertama itu bulan April. Alhamdulillah sudah ada yang masuk ke rekeningnya walaupun itu kami belum ada pemberitahuan bahwa sudah ada diperintahkan untuk penyalurannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari dana APBD Provinsi juga kami mendapatkan alokasi kurang lebih 2 miliar 600 sekian. Itu nanti uangnya sudah masuk di keuangan, tetapi untuk bantuannya itu berbentuk beras. Beras selama 2 bulan, 10 kilo 1 bulan 1 kepala keluarga. Itu juga sesuai petunjuk teknisnya kami terima, bahwa itu nanti disalurkan pada bulan Juli dan Agustus. Akan tetapi kalau memang pemerintah siap untuk atau mendesak untuk menyalurkan secepat mungkin, itu bisa bernegosiasi dengan kepala bulog.
itu dimungkinkan untuk disalurkan dalam waktu singkat karena uangnya sudah masuk. Itu kemarin juga kami dimintakan data dari Kemensos itu terkait dengan lansia. Kami sudah kirim, tetapi lansia itu terdaftar di BDT. Jadi semua program-program untuk pengaman jejaring sosial itu masyarakat yang harus terdaftar di basis data terpadu atau DTKS. Jadi masyarakat yang tidak terdaftar atau baru mendaftar itu otomatis tidak bisa mendapatkan. Karena memang data ini sudah lama. Ya, karena dasar pemberian bantuan adalah yang terdaftar di basis data terpadu, yang istilahnya sekarang DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi kalau ada oknum-oknum yang melakukan pendataan di desa, di kelurahan, itu jangan berharap itu bansos yang diberikan oleh Kemensos itu untuk mendapatkan, tidak mungkin itu. Karena data yang dikirim untuk mendapatkan bansos itu, BLT, bantuan langsung tunai itu adalah data yang sudah lama. Ya, yang terdaftar di BDT dan tidak bisa double. Artinya dia sudah menerima di program PKH, sudah menerima sembako, tidak bisa menerima di BLT. Ya, itu penegasannya. Saya kira itu. Ada kendala nggak Pak selama kemarin bantuan ini diberikan ke masyarakat dari dinas sosial? Kalau kendalanya saya kira tidak ada. Tinggal kita memang yang penting karena datanya kita sudah, nama-nama sudah dikirim dari Kemensos, kemudian sumber data itu memang dari desa, dari kelurahan yang terdaftar di BDT, tinggal tugas kita memverifikasi, mengirim kembali nama itu karena kita kekhawatiran kita double penerimaan sehingga turun kembali nama itu. Jadi saya kira kalau kendalanya tidak ada, memang sampai hari ini baru beberapa informasi bahwa yang memiliki rekening yang aktif, yang masyarakat yang terdaftar di BDT itu langsung masuk ke rekening mereka. Sisanya nanti mungkin teknisnya diserahkan langsung, dia menerima langsung di kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh pemberi bantuan. Kira tidak ada. Selain uang tunai Pak, sembako yang selain beras ada tidak yang diberikan ke masyarakat lain? Kalau kan ini memang ada namanya program reguler. Program reguler itu saya katakan program keluarga harapan. Sembako itu setiap bulan sudah diterima langsung oleh masyarakat. Itu memang reguler setiap bulan. Cuma PKH setelah COVID-19 ini tadinya memang per triwulan, per 4 bulan diterima, per 3 bulan diterima, sekarang sudah penerimaannya tiap bulan. Berarti itu satu kebijakan langkah yang diambil oleh pemerintah pusat bahwa terkait dengan pengaman jejaring sosial hubungannya dengan COVID-19, maka program itu langsung diberikan per bulan. Termasuk sembako yang tadinya hanya nilai uangnya 150.000 sekarang menjadi 200.000 per bulan dengan pembelanjaan. Pengambilan itu adalah beras 1 karung, artinya 50 kilo, ayam 1 ekor, kemudian telur 16 butir, kemudian kacang hijau 1 kilogram, dan semangka 1 buah tiap bulan diambil di warung-warung yang telah ditunjuk. Penerima itu yang sembako itu, sudah memang ada datanya. Kalau data kita awalnya 14.888, tetapi setelah diverifikasi kembali berkurang kurang lebih 499 orang sehingga menjadi 14.000 berkurangnya itu kurang lebih 449 orang. Jadi sisa 14.000 sekian. Nah, itu masyarakat yang bagaimana tuh Pak yang menerima itu bantuan yang wajar-wajar? Artinya sekarang kena penekanannya dari pemberi bantuan Kemensos itu adalah yang terdaftar di TKS, di BDT. Karena kategori orang miskin adalah terdaftar di BDT, Basis Data Terpadu atau DTKS. Sumber datanya itu adalah masyarakat mengisi formulir yang ada di desa, kalau tidak salah 14 kriteria, 14 komponen dia isi. Dia yang mengisi melalui kemudian operator desa dan kelurahan
memasukkan di aplikasi, sistem aplikasi kirim ke Jakarta, penentuannya dari Jakarta, apa dia masuk atau tidak. Ya, karena disinilah dituntut kejujuran masyarakat kita untuk mengisi itu. Ketika dia salah mengisi, berarti data juga tidak bisa terjamin. Karena 14 kriteria itu termasuk namanya situ Aladin. Atap, dinding, dan lantai diisi. Ukuran rumahnya berapa, harta yang dimiliki, kemudian rekening listriknya, semua itu diisi. WC-nya diisi, apa bentuk WC-nya. Ya. Jadi ketika dia tidak jujur dalam mengisi itu, pasti data itu tidak valid. Karena itu, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa data ini yang kita bukan orang miskin yang mengeluarkan kita atau tidak memasukkan dinas sosial, itu tidak betul. Karena yang mengisi formulir adalah mereka sendiri. Dan saya himbau kepada masyarakat miskin yang mengaku miskin, tolong ke kelurahan, ke desa, ke kantor desa untuk minta formulir itu, mengisi belangko itu untuk dijadikan dia masuk dalam basis data terpadu. Karena kalau tidak, apapun alasannya tidak bisa. Program apapun saja bentuknya tidak bisa dimasukkan. Jangankan walaupun mereka sudah memiliki kartu BPJS, tetapi tidak masuk dalam basis data terpadu, tidak diaktifkan dari pusat. Ya, saya kira itu. Ya, baiklah, kami tadi berusaha berbicara dengan Pak Indar Daeng Seilasa yang selaku Kepala Dinas Sosial. Cukup jelas untuk penjelasan hari ini. Kami dari Dinas Kominfo berterima kasih atas penjelasan dan kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di tengah pandemi wabah COVID-19 saat ini, ketersediaan pangan khususnya beras di Kabupaten Toli-Toli masih mencukupi untuk 6 bulan ke depan. Berikut liputan wawancara tim kami dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli. Ya, baik, saya sekarang berada di samping Pak Rustam Rewa, SPMP, selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Baik Pak, terkait dengan stok pangan yang ada di Kabupaten Toli, bagaimana kesediaannya? Tolong dijelaskan pada secara rinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita di Toli-Toli dengan apa yang dihadapi sekarang, yaitu pandemi virus corona 19, dari data yang ada tahun Desember 2019 kita itu surplus 32 ton. Artinya kita punya ketersediaan pangan khususnya beras itu sampai 6 bulan ke depan. Berarti sekitar bulan 5. Hari ini Toli-Toli mulai Maret, April sampai akhir Mei itu kita panen kurang lebih 4.430 hektar. Jadi kalau kita di Toli-Toli ini menurut data dan kenyataan yang ada di lapangan, ini kan hari ini kita juga belum panen semua, saya kira tidak ada masalah. Dan saya sangat terima kasih banyak pada Bapak Bupati memberikan dukungan untuk kita ini, dan inilah barangkali solusi untuk menghadapi keadaan yang sekarang gitu. Mudah-mudahan ada juga petani kita di sini yang terus yang sangat mengkhawatirkan, yaitu masalah pandemi virus yang kita alami sekarang. Tapi khusus untuk di pertanian ini, saya sangat berterima kasih dukungan para camat, kepala desa, rata-rata mengarahkan petaninya, masyarakatnya untuk aktif di lahan. Itu bagaimana supaya bisa menjaga jarak antara keluarga dan
lainnya, sehingga aktivitas di Lahang ini sangat aktif. Kita tetap ikuti aturan himbauan pemerintah, terus jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan. Dan saya kira itulah kenyataan kita, khususnya petani-petani kita ini di sini hampir terjaga semua. Karena itu yang saya katakan tadi, himbauan camat, kepala desa, sampai kepada dusun-dusunnya untuk mengarahkan ini. Dan aktivitasnya itu ya kita aman-aman saja. Insya Allah, karena kita panen selanjutnya ini, sedangkan stok yang ada itu bisa sampai 6 bulan. Sementara ini kan sudah berlanjut. Jadi bagi saya tidak ada kekhawatiran, tetapi saya harapkan apalagi ini bulan puasa, kita harus tawakal kepada Allah, ikhtiar sambil tawakal. Itu yang kita sampaikan. Begitupun Bapak Bupati menyampaikan itu, saya kira begitu. Baik, barusan kami wawancara Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura. Saya Dian Laksono Esa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berita tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Saya Ina Palanbeda bersama dengan kerabat kerja mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.